kembali di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Kusuma dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah media 3 dimensi untuk pembelajaran. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa media yang saya buat ini? Ikuti video selanjutnya ya. Hai sobat, media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat adalah pop-up book, di mana banyak sekali sekarang pop-up book ini dijadikan sebagai sarana media pembelajaran. Nah, saya terinspirasi untuk membuat pop-up book dengan materi persamaan dasar akuntansi. Yuk kita lihat. Dalam ilmu akuntansi, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menjadi pondasi utama bagi ilmu ekonomi dan pengembangannya. Dalam halaman selanjutnya, aturan akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui akun-akun yang ada di dalamnya. Untuk lebih memahami dan lebih diingat, angkat kelima jari kalian. Biasa kita singkat dengan HUMPB. H itu untuk harta atau aset. Harta merupakan segala kekayaan berwujud dan tak berwujud yang memiliki keuntungan ekonomi. Harta dibagi menjadi 3, yaitu harta lancar yang terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Harta tetap terdiri dari mesin, bangunan, tanah, dan peralatan kantor. Dan untuk harta atau aset tetap tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, hak paten, dan franchise. Itu utang atau kewajiban, di mana keharusan yang kedua, dan untuk yang kedua itu utang atau kewajiban, di mana utang merupakan keharusan seseorang dalam membayar kepada pembeli. Kredit berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Utang dibagi menjadi 3, yaitu ada utang lancar atau utang jangka pendek yang terdiri dari utang beban, utang pendapatan, utang wesel, utang usaha. Dan untuk yang kedua itu ada utang jangka panjang atau utang tidak lancar yang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, kredit, investasi. Biasanya utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Dan untuk yang ketiga itu ada utang lain-lain, di mana utang lain-lain itu utang yang tidak dimiliki oleh utang lancar maupun utang tidak lancar. Dan untuk yang ketiga itu ada modal atau ekuitas, di mana modal merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan selisih bersih antara aktiva dan utang. Dan untuk yang keempat itu ada pendapatan, di mana penghasilan yang diperoleh melalui penyerahan barang atau jasa
pada pembeli yang diukur berdasarkan waktu atau periode tertentu. Pendapatan dibagi menjadi dua, ada pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kelima, ada beban, di mana beban semua pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir itu ada akun tambahan. Akun tambahan ini yaitu Thrive, yang merupakan pengambilan modal pemilik demi kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui saldo akun. Untuk akun harta dan beban itu terletak pada posisi yang sama. Jika bertambah, mereka di sebelah debit, dan jika berkurang, mereka di sebelah kredit. Dan untuk akun utang, modal, dan pendapatan itu sebaliknya. Jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Jadi, untuk akun yang kelima ini harus kalian mengerti letak posisinya. Dan untuk akun yang tambahan, yaitu Thrive, modal sendiri, jika bertambah itu di sebelah debit, dan jika berkurang itu di sebelah kredit. Dan sangat penting untuk mengetahui saldo normal. Saldo normal itu biasanya sama persis dengan akun yang bertambah. Jadi, dapat juga rumus persamaan dasar akuntansi dijabarkan secara detail. Harta plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, untuk itu kita akan beralih. Secara sederhana, ada 3 bagian dalam akun. Yang pertama, setiap akun memiliki judul atau nama pos yang dicatat di dalam jurnal. Dan yang kedua, setiap akun memiliki jumlah kenaikan dalam pos. Dan yang ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan dalam pos. Nah, selanjutnya kita akan mengupas dan membahas contoh-contoh soal persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, ada pencatatan harta dengan modal. Dengan soal pada tanggal 5 Juli 2019, Pak Arifin menyetorkan uang tunai senilai 10 juta rupiah kepada perusahaan sebagai modal usaha. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan tabel T dengan nama akun di atasnya tertulis modal Tuan Arifin tertanggal 5 Juli 2019 dengan akun kas yang bertambah senilai 10 juta rupiah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah debit senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya, cara menghitung persamaan dasar akuntansi. Disajikan soal salon kecantikan memiliki jumlah aset sebesar 20 juta rupiah.
dan jumlah utang sebesar 6 juta rupiah. Maka jumlah modal yang dimiliki salon kecantikan tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang di atas. Harta sama dengan utang atau kewajiban plus modal atau ekuitas. Tadi sudah diketahui bahwa harta telah diketahui 20 juta rupiah dan utang 6 juta rupiah. Untuk itu tinggal dimasukkan saja. Harta sama dengan utang plus modal. Hartanya 20 juta sama dengan utangnya itu tadi 6 juta ditambah modalnya belum diketahui. Jadi 6 juta kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Jadi minus 20 juta dikurangi 16 juta sama dengan modal. 14 juta sama dengan modal. Jadi modal yang dimiliki salon kecantikan tersebut sebesar 14 juta rupiah. Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur pemahaman sobat sekalian, yuk kita coba untuk menjawab soal komedi putar ini dengan cara kita putar rodanya menunjukkan di jarum 4. Berarti kita ambil soal nomor 4 di tengah bunga-bunga itu. Nah, ketemu soal nomor 4. Soalnya itu sebutkan contoh unsur-unsur dari aktiva tetap tidak berwujud. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk contoh aktiva tetap tidak berwujud. Sekarang kita cocokkan soal dan jawabannya di tabel pencari jodoh. Kira-kira yang mana ya? Ini. Jadi antara soal tadi dan jawaban sudah tersedia, tinggal dijodohkan saja. Dan jawabannya adalah benar.